Salam sejahtera buat kita semua. Baiklah, perkenalkan, nama saya Agung Setiabudi, 17230001. Akan mempresentasikan tugas seminar akuntansi keuangan dengan tema Serbaset Payment dengan judul Danpa IFRS 2 Pembayaran berbasis saham pada perusahaan Malaysia. Yang pertama, pendahuluan. Dalam beberapa tahun terakhir, opsi saham telah menjadi alat kompensasi non-tunai yang sangat populer bagi karyawan. Opsi saham merupakan komponen penting untuk merekrut dan mempertahankan pekerjaan berkat di sebuah perusahaan. Oleh karena itu, tidak mengherankan bahwa opsi saham telah mendapat banyak perhatian dalam literatur pelaporan keuangan. Opsi saham banyak disalahgunakan karena perusahaan dapat memberikan opsi saham sebanyak yang diinginkan meskipun tidak konsisten dengan kinerja perusahaan. Setelah skandal perusahaan dan kompensasi opsi saham yang berlebihan, Dewan Standar Akuntansi Internasional atau IASB telah memperkenalkan standar akuntansi baru, IFRS 2, dengan mematuhi standar informasi yang diberikan dapat membantu penggunaan laporan keuangan dalam membuat keputusan yang lebih baik. Tinjauan pustaka. Yang pertama, opsi saham. Dalam lingkungan yang kompetitif saat ini, asen utama perusahaan adalah karyawan. Opsi saham telah diterima secara luas sebagai kompensasi karyawan di semua tingkat pekerja. Yang kedua, pembenaran untuk mengeluarkan opsi saham. Faktanya adalah, jika perusahaan tidak mengakui nilai wajar opsi saham, karyawan sebagai beban pada tanggal yang diberikan, mereka akan melebihi-lebihkan laba bersih sehingga penyesatan penggunaan laporan keuangan. Yang selanjutnya, metodologi penelitian. Yang pertama, pemilihan. Pemilihan sampel dibuat oleh perusahaan yang terdaftar di papan utama Bursa Malaysia. Pada tahun 2005 adalah 1000 perusahaan. Dewan utama teratas berdasarkan kapasitasi pasar di ini berfokus pada dampak pembebanan kompensasi opsi saham pada 100 perusahaan terbesar di Malaysia. Yang kedua, pengukuran nilai opsi saham. Perusahaan perlu mengembangkan metode yang valid untuk menilai opsi. Kompensasi opsi saham diakui pada nilai wajar pada tanggal yang dibebankan dengan metode garis lurus selama periode vesting opsi. IASB tidak memiliki mula atau model yang tepat untuk digunakan untuk penilaian opsi. Entitas harus memilih yang paling sesuai untuk modal bisnis perusahaan. Banyak entitas lebih memilih formula Black, Scholes, Martin, atau BSM karena paling mudah diterapkan di perusahaan. Penelitian ini menggunakan BSM sebagai metode yang umum digunakan oleh banyak perusahaan. Yang ketiga, dampak terhadap biaya opsi saham. Mantan Kepala FASB Dennis R. Beresford dalam pembahasan tentang akuntansi kompensasi berbasis saham, Redaktur Pelaksanaan Eksekutif Keuangan menyebutkan bahwa Dewan jelas mengharapkan hal ini akan mengurangi laba bersih dramatis untuk beberapa perusahaan, dengan asumsi perusahaan terus mengeluarkan opsi dalam jumlah yang sama seperti sebelumnya. Sementara itu, dalam studi sebelumnya menunjukkan bahwa biaya opsi saham untuk perusahaan dengan kebijakan pemberi opsi yang stabil akan meningkatkan setiap tahun saat opsi baru diberikan dan akan stabil setelah siklus. Yang terakhir, kesimpulan. Sektor yang terkena dampak paling besar adalah sektor perdagangan atau jasa, disusul oleh sektor keuangan. Studi ini menunjukkan bahwa sektor-sektor ini lebih menyukai opsi saham daripada kompensasi lain karena tidak melibatkan uang tunai. Sedangkan untuk sektor lain, perubahan EPS terdilusi
belum melebihi ambang batas materialitas 5%. Dari uji regresi berganda, penelitian ini mendapatkan masukan dari model BSM harga saham sewa saat ini. Harga pelaksanaan opsi dan hasil dividen merupakan proksi penting dalam memprediksi nilai wajar opsi. Nilai wajar opsi memiliki hubungan positif dengan harga saham saat ini, sedangkan harga pelaksanaan opsi, saham dan hasil dividen memiliki hubungan negatif yang dengan nilai wajar opsi saham. Pentingnya temuan ini adalah sebagai besar perusahaan dalam sampel adalah pembayaran dividen untuk pemegang saham dan memberikan opsi saham untuk karyawan. Pada saat yang bersamaan, perusahaan sebaiknya menyusun rencana struktur kompensasinya karena hasil dividen memiliki hubungan negatif dengan nilai wajar opsi saham. Konsekuensi, struktur keseimbangan dibutuhkan untuk menyelaraskan manajemen dengan keduanya, kepentingan pemegang saham dan karyawan. Baiklah, terima kasih. Sampai di sini presentasi saya yang saya bacakan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Salam. Jangan lupa like, comment, subscribe. Terima kasih.